Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Hazan Talim dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Al-Amin Perenduan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Komunikasi Verbal dan Non-Verbal Aplikasinya dalam Dakwah. Merupakan salah satu syarat ujian akhir semester. Baik, sebelum memasuki makalah, saya akan menjelaskan sedikit tentang retorika. Retorika sebagai seni berkomunikasi yang efektif telah menjadi bagian integral dari peradaban manusia sejak zaman kuno. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu retorike, yang berarti seni berbicara atau berargumentasi dengan tujuan mempengaruhi, meyakinkan, dan mengubah pandangan audiens. Retorika bukan hanya terbatas pada komunikasi lisan, tetapi juga mencakup komunikasi tertulis dan non-verbal. Dalam konteks modern, retorika juga melibatkan media digital, di mana cara menyampaikan pesan dengan memanfaatkan visual, audio, serta strategi multimodal untuk mencapai dampak yang maksimal. Dengan kata lain, retorika tidak hanya tentang berbicara dengan baik, tapi juga tentang memahami konteks sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi penerimaan pesan. Baik. Komunikasi verbal dan non-verbal dalam dakwah, aplikasi dari retorika. Dakwah sebagai proses penyebaran dan pengajaran ajaran Islam membutuhkan keterampilan komunikasi yang efektif agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh audiens. Dalam konteks ini, retorika memainkan peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan cara penyampaian pesan. Berikut adalah pembahasan mengenai aplikasi komunikasi verbal dan non-verbal dalam dakwah dari perspektif retorika. Yang pertama, komunikasi verbal dalam dakwah. Komunikasi verbal mencakup kata-kata yang diucapkan dan ditulis untuk menyampaikan pesan. Dalam dakwah, penggunaan komunikasi verbal yang tepat sangat penting untuk menyampaikan ajaran Islam secara jelas, meyakinkan, dan mengena di hati audiens. Aplikasi retorika dalam komunikasi verbal dalam dakwah melibatkan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Agar pesan dakwah mudah diterima, seorang pendakwah perlu memilih bahasa yang sesuai dengan audiensnya. Bahasa yang digunakan sebaiknya sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Dalam hal ini, prinsip logos atau logika dan alasan dalam retorika sangat relevan, di mana argumen yang disampaikan haruslah rasional dan dapat diterima oleh akal sehat audiens. Selanjutnya ada penyampaian yang persuasif. Salah satu tujuan dakwah adalah untuk meyakinkan orang agar mengikuti ajaran Islam. Selanjutnya ada pengaturan struktur pesan. Dalam dakwah, penting bagi pendakwah untuk menyusun pesan dengan cara yang terstruktur dan jelas. Retorika mengajarkan teknik perorganisasian pesan yang efektif, seperti menggunakan pembukaan yang menarik untuk membangun minat, penjelasan yang logis dan sistematis untuk membangun pemahaman, dan penutupan yang mengajak audiens untuk bertindak untuk menghasilkan perubahan. Selanjutnya, nomor 2, yaitu komunikasi non-verbal dalam dakwah. Selain komunikasi verbal, komunikasi non-verbal juga memegang peranan penting dalam dakwah. Komunikasi non-verbal mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, serta kontak mata yang kesemuanya dapat memperkuat atau memperlemah pesan yang disampaikan. Dalam dakwah, komunikasi non-verbal digunakan untuk mendukung pesan verbal
agar lebih efektif dan menyentuh audiens. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah dapat menyampaikan berbagai emosi yang dapat memperkuat pesan dakwah. Misalnya senyum yang tulus menunjukkan keramahan dan kebaikan hati. Sedangkan ekspresi serius bisa menunjukkan pentingnya suatu topik. Sebagai contoh ketika membahas topik kesabaran dalam menghadapi cobaan. Selanjutnya, gestur dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang positif seperti gerakan tangan yang terbuka dapat menambah kehangatan dan kepercayaan dalam komunikasi. Sebaliknya, gerakan tubuh yang tertutup atau kaku bisa memberikan kesan kurang ramah atau tidak terbuka. Selanjutnya ada kontak mata. Kontak mata yang tepat dapat menciptakan kedekatan emosional dengan audiens. Saat berdakwah, menjaga kontak mata dengan audiens menunjukkan bahwa pendakwah peduli dan menghargai mereka. Selain itu, ini juga menciptakan rasa kepercayaan karena audiens merasa bahwa pesan yang disampaikan datang dari hati yang tulus. Selanjutnya ada intonasi suara. Penggunaan intonasi suara yang variatif dapat membantu memperjelas maksud dan memperkuat pesan dakwah. Suara yang lantang dan tegas menunjukkan keyakinan, sedangkan suara yang lembut dapat menciptakan kedamaian dan ketenangan. Retorika dalam dakwah mengajarkan pentingnya menggunakan intonasi yang sesuai dengan konteks pembicaraan, agar audiens tidak hanya mendengar tapi juga merasakan pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu penerapan retorika dalam dakwah, menyampaikan pesan dengan efektif. Retorika dalam dakwah bukan hanya tentang teknik berbicara yang baik, tetapi juga tentang memahami audiens dan situasi. Berikut adalah beberapa aplikasi retorika yang dapat memperkuat efektivitas dakwah. Pertama, ada membangun kredibilitas. Apa itu? Yaitu etos. Sebagai pendakwah, penting untuk memiliki kredibilitas di mata audiens. Etika dan integritas dalam kehidupan sehari-hari pendakwah akan mempengaruhi bagaimana audiens menerima pesan dakwah. Penggunaan bahasa yang baik, tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam, dan kesederhanaan dalam berinteraksi akan mendukung kredibilitas pendakwah. Dan selanjutnya ada menggerakkan emosi. Dakwah tidak hanya mengandalkan argumen logis, tapi juga perlu menyentuh sisi emosional audiens melalui cerita-cerita yang inspiratif, penggunaan bahasa yang menggugah, dan penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang. Selanjutnya ada menggunakan argumen yang logis dan rasional atau yang disebut logos. Dalam dakwah, penyampaian argumentasi yang logis dan rasional sangat penting untuk meyakinkan audiens akan kebenaran ajaran Islam. Pendakwah dapat menggunakan data, fakta, dan penjelasan yang dapat dipahami oleh audiens sambil mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan atau berkaitan. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.